2256, Near Death. Prefnex. Daftar isi. Settings. Roh pedang siasan mengendalikan Epi untuk diam-diam mengapung di depan dinding membran penyegel. Faktanya, Epi diam-diam mengumpulkan kekuatan, tetapi semua arus bawah ada di dalam Epi, dan tidak ada energi yang bocor di luar. Dinding membran penyegel tampaknya hidup, tetapi pita warna-warni jelas terhalang dan tidak dapat mengalir di permukaan seluruh dinding membran. Tepat ketika siasan diam-diam mengumpulkan kekuatan, suara Dewa Heilong juga datang. Sekarang segera perintahkan harta karun ajaib Dongtian untuk melepaskan napasnya dengan seluruh kekuatannya dan lepaskan ke arah celah itu. Percepat, sukses atau gagal adalah di sini. Suara Dewa Heilong terdengar agak sulit. Jelas, dia sedikit enggan ketika dia memecahkan segelnya. Pada saat ini, dia membutuhkan bantuan napas Kaisar Kingping. Begitu nafas Kaisar Kingping meletus dan beberapa simpul kunci dibuka, Dewa Heilong mungkin bisa membuka segelnya sekaligus. Pada saat ini juga waktu terbaik untuk Xia Ruofei dan mereka. Pedang roh siasan berkata, dimengerti. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Bahkan ada sedikit tekad dalam suaranya. Begitu kata-kata roh pedang siasan jatuh, Epi itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang dahsyat, dan tanpa ragu-ragu, menebas ke arah retakan kecil hingga hampir tak terlihat di depannya. Xia Ruofei merasakan bahwa Epi menyerang, dan melepaskan semua keraguan sekaligus, dan langsung menyelidiki kekuatan spiritual dari ruang peta spiritual. Setelah Epi diluncurkan, itu setara dengan melihat belati. Xia Ruofei tentu saja tidak, harus sangat berhati-hati. Dengan hati-hati sembunyikan aura spiritual Anda. Sebaliknya, ia perlu mengikuti perkembangan situasi di luar sehingga ia dapat merespons secepat mungkin. Begitu kekuatan mental Xia Ruofei keluar dari ruang peta spiritual, dia hanya merasakan bahwa Epi menebas ke arah celah dengan momentum yang gigih. Pada saat ini, gulungan gambar spiritual telah dilepaskan sementara oleh roh pedang siasan dan jatuh ke tanah gua. Wajah Xia Ruofei sedikit berubah di ruang peta spiritual, karena dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tebasan Epi kali ini jauh melebihi pukulan kekuatan penuh para biksu di akhir periode Yuanshen. Dia telah melihat serangan para asura itu. Ini pukulannya sedikit lebih kuat dari kekuatan serangan beberapa asura emas seperti Mo Shou Cheng. Xia Ruofei segera menghubungi Siasan dan berteriak, "Siasan, apa yang kamu lakukan? Kamu mengaktifkan keterampilan rahasia, cepat dan berhenti." Pedang roh Siasan baru saja mengatakan bahwa ada keterampilan rahasia yang sementara dapat meningkatkan kekuatan Epi, tetapi Xia Ruofei tahu bahwa sekali keterampilan rahasia ini digunakan, itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada Siasan, dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Sekarang tidak yakin apakah serangan pada periode Yuanshen dapat merangsang kekuatan serangan balik segel, Xia Ruofei berpikir bahwa tidak perlu membayar harga yang begitu besar untuk mengambil risiko meningkatkan kekuatan serangan. Lagi pula, ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti, bahkan jika itu adalah kekuatan serangan dari periode di luar tubuh. Dapatkah dijamin bahwa itu pasti akan merangsang kekuatan serangan balik segel? Pedang roh Siasan berkata dengan suara serak, "Tuan muda, sudah terlambat. Setelah keterampilan rahasia diaktifkan, tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Tuan muda, bawahan saya tidak ingin menunda urusan Anda karena kekuatan serangan Epi yang tidak mencukupi. Jika bawahan ini tidak dapat bertahan kali ini, tolong jaga Epi dengan baik, meskipun itu hanya pemikiran. Mungkin setelah beberapa tahun, Epi akan melahirkan pedang baru roh." Suara pedang roh Siasan semakin lemah, jelas roh primordialnya menyala dengan cepat. Beberapa roh primordial yang baru saja dipulihkan dengan menyerap esensi giok jiwa sudah terbakar dalam sekejap mata. Xia Ruofei berada di ruang peta spiritual dan tidak bisa membantu sama sekali. Pada saat ini, matanya tiba-tiba memerah, dan dia berteriak keras, "Jika kamu pergi, bagaimana jika Epi adalah artefak baru? Kamu menghilang selamanya. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh?" Meskipun Xia Ruofei dan Jianling Siasan baru mengenal satu sama lain untuk sementara waktu, dari saat Siasan mengambil inisiatif untuk mengakui dia sebagai tuannya, Xia Ruofei sudah menganggap Siasan sebagai miliknya, dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh, tapi dia selalu sangat murah hati kepada rakyatnya sendiri, dan dia tidak pernah mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tapi dia tidak menyangka bahwa roh pedang Siasan sudah mengambil keputusan sejak awal, setelah skill rahasia diaktifkan, dia tidak akan punya waktu untuk menghentikannya. Sudah terlambat untuk mengatakan bahwa itu cepat,
Tetapi kenyataannya, itu hanya sesaat dari ledakan kekuatan dari api hingga tebasan dan tebasan yang berat pada segel. Dewa Heilong jelas tidak mengharapkan jiwa sisa untuk membuat langkah gila seperti itu. Dia tidak bereaksi sama sekali. Dan pada saat ini, dia sendiri ditahan oleh segel, dan bahkan jika dia bereaksi, sudah terlambat untuk berhenti. Ketika api menebas ke celah segel, kekuatan anti guncangan yang besar mengayunkan api dengan keras, tetapi kekuatan kekerasan yang gigih berhasil menembus ke dalam celah. Pita warna-warni pada segel tiba-tiba mandek, dan kemudian seluruh segel tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Apa yang kamu lakukan? Dasar bajingan! Suara marah Dewa Heilong datang pada saat ini. Namun, pada saat ini, roh pedang Xiasan tidak bisa mendengar sama sekali. Dia sudah jatuh ke dalam keadaan tidak sadar, dan secara alami tidak mungkin untuk mempertahankan keterampilan rahasia kekuatan spiritualnya. Setelah kehilangan kendali Xiasan, api jatuh ke tanah dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah di sebelah gulungan gambar spiritual. Xia Ruofei tidak ragu-ragu untuk menempatkan api ke dinasti Yuan awal Link to Space. Sementara dia terus memperhatikan situasi di luar, dia terganggu dan terus memanggil Xiasan. Tapi semua panggilan itu seperti lembu lumpur ke laut, Xiasan tidak menjawab, dan api tampaknya telah menjadi tampilan mematikan sebelumnya. Wajah Xia Ruofei menjadi sangat jelek. Dia meletakkan api pada esensi giok jiwa, dan terus-menerus menggunakan kekuatan ruang tak terlihat untuk memeras esensi giok jiwa, meremas esensi giok jiwa murni ke dalam api, berharap untuk menyelamatkan Xiasan. Di gua saat ini, segel merah darah hanya berhenti sesaat, dan kemudian tiba-tiba menyusut ke dalam. Dewa Heilong hanya punya waktu untuk memarahi, dan teriakan datang dari belakang. Jeritan itu baru setengah jalan, dan kemudian berhenti tiba-tiba. Jelas, Xia Ruofei dan yang lainnya membuat taruhan yang tepat, dan serangan balik dari segel itu memang dirangsang secara internal. Pada saat ini, Dewa Naga Hitam diserang oleh kekuatan serangan balik, dan tidak mungkin untuk terus mempertahankan keadaan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, kekuatan spiritual secara diam-diam dilepaskan ke dalam gua melalui celah segel, dan dia juga harus membayar harga yang mahal. Ketika tiba-tiba diserang, Dewa Naga Hitam tidak bisa mempertahankan keadaan seperti itu sama sekali. Xia Ruofei merasakan semua ini, dan segera tanpa ragu-ragu, pikirannya bergerak sedikit, dan dia meninggalkan ruang peta spiritual dan muncul di gua luar untuk pertama kalinya. Pada saat ini, kekuatan serangan balik segel masih harus meletus, bahkan jika dipisahkan oleh 10%. Dari segel, Xia Ruofei masih dapat merasakan kekuatan mengerikan yang membuat orang merasa berdebar-debar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama kekuatan seperti itu jatuh pada Xia Ruofei, dia akan segera menghilang. Tentu saja, untuk Dewa Heilong yang telah mencapai kekuatan kaisar, serangan balik seperti itu tidak akan membunuhnya untuk sementara waktu, tetapi itu hanya akan melukai tulangnya dan membuatnya sangat tidak nyaman. Xia Ruofei tidak berani membuang sedikit waktu, dan langsung menyedot gambar spiritual dan meletakkannya di telapak tangannya. Kemudian dia mengambil langkah dan berlari liar ke arah dia datang. Roh pedang Xiasan membayar harga untuk menghilangkan roh primordialnya sebagai ganti waktu kecil yang berharga ini. Xia Ruofei tidak tahu berapa lama kekuatan serangan balik segel dapat menahan Dewa Naga Hitam, juga tidak tahu apakah Dewa Naga Hitam yang diserang oleh kekuatan serangan balik memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, ia harus berpacu melawan waktu untuk memulai formasi teleportasi dan segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Xia Ruofei berlari liar di dalam gua, dan segera dia melihat persimpangan jalan. Xia Ruofei berubah menjadi garpu tanpa ragu-ragu. Dia juga terus berdoa di dalam hatinya, berharap susunan teleportasi masih bisa digunakan, kalau tidak dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Pada jarak puluhan meter, bahkan jika Xia Ruofei tidak bisa terbang, dia masih berlari di tempat dalam waktu yang sangat singkat. Benar saja, susunan teleportasi muncul di depan Xia Ruofei. Dibandingkan dengan olah teleportasi besar di Istana Kaisar Qingping, susunan teleportasi ini jauh lebih kecil, bahkan dibandingkan dengan susunan teleportasi di sarkofagus Fu Liucheng sebelumnya, struktur susunan teleportasi ini jauh lebih sederhana. Jiwa sisa naga hitam menilai bahwa jarak teleportasi dari susunan teleportasi ini relatif dekat, dan sekarang tampaknya penilaian ini sebagian besar benar. Jiwa sisa naga hitam telah memberitahu Xia Ruofei cara mengaktifkan susunan teleportasi. Tentu saja, itu juga pemahaman tentang jiwa sisa naga hitam.
Dia tidak benar-benar mencoba menggunakan susunan teleportasi. Level formasi Xia Ruofei juga bagus, sebelum dia bergegas ke arah teleportasi, dia tidak secara langsung mencoba untuk memulai arah teleportasi sesuai dengan metode jiwa sisa naga hitam, tetapi mengambil sedikit waktu untuk menganalisis secara singkat prinsip teleportasi. Sebenarnya, itu adalah untuk menyimpulkan jawaban yang diberikan oleh jiwa sisa naga hitam, yang jelas jauh lebih mudah daripada menganalisis secara langsung susunan teleportasi. Xia Ruofei menghabiskan sekitar setengah menit untuk memverifikasinya dengan cepat secara teoritis. Lagi pula, jika ada yang salah dengan susunan teleportasi, konsekuensinya mungkin sangat serius. Hal terburuknya adalah dia dibuang ke mezanin luar angkasa, dan dia tidak pernah bisa menemukan jalan keluar. Fakta telah membuktikan bahwa seharusnya tidak ada masalah dengan metode memulai formasi yang disediakan oleh jiwa sisa naga hitam, setidaknya sangat halus untuk menyimpulkannya dari tingkat formasi Xia Ruofei. Dia tidak memiliki cara untuk mempelajarinya dengan cermat. Bagaimanapun, bahaya Dewa Naga Hitam tidak sepenuhnya dihilangkan. Dapat dikatakan bahwa setiap penundaan detik lebih berbahaya. Dia tidak tahu apakah kekuatan spiritual Dewa Naga Hitam akan datang lagi di saat berikutnya. Jika Dewa Heilong masih dapat mengungkapkan kekuatan mentalnya, maka dia pasti dalam keadaan marah. Xia Ruofei mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersembunyi di gulungan gambar spiritual, dan dia akan langsung dihancurkan oleh Dewa Heilong dengan kekuatan mental. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menjadi sangat mudah saat ini. Setelah verifikasi sederhana, masih perlu bertaruh. Jantung Xia Ruofei terbanting, dan 3 kristal spiritual diambil langsung dari gulungan gambar spiritual. Kemudian, menurut metode yang diberikan oleh sisa naga hitam, dia langsung memadatkan segel dengan kekuatan mental, dan pada saat yang sama memasukkan kristal roh ke dalam alur di 3 arah yang berbeda dari formasi, dan kemudian mengetikkan segel kental. Arah teleportasi segera mulai menyebarkan cahaya, dan sesaat kemudian, portal tirai cahaya muncul di tanah. Xia Ruofei tidak ragu-ragu, dan melompat ke portal tirai cahaya segera setelah dia menggertakkan giginya. Tentu saja, dia juga siap untuk mengeluarkan gulungan gambar spiritual kapan saja. Bahkan jika dia diasingkan di ruang mezanin, jika dia memiliki gulungan gambar spiritual, dia masih bisa bertahan untuk waktu yang lama. Jika tidak berpikir tentang melarikan diri, dia bahkan bisa bertahan di dalam. Tentu saja, premisnya adalah dia punya waktu untuk bersembunyi di ruang spiritual. Faktanya, keputusan tegas Xia Ruofei juga benar. Tidak lama setelah dia melompat ke portal tirai cahaya, kekuatan mental jahat mulai menyapu seluruh gua. Setelah Dewa Naga Hitam diserang oleh kekuatan serangan balik, dia dengan cepat menstabilkan posisinya, meskipun kekuatan mentalnya terluka kali ini, sedikit lebih lemah dari sebelumnya, tetapi masih mudah untuk membunuh Biksu Naschen Sol seperti Xia Ruofei. Kekuatan spiritual ini tidak ditemukan di gua, hanya portal tirai cahaya yang ditemukan di pertigaan. Selain itu, setelah Xia Ruofei diteleportasi, portal tirai cahaya dengan cepat padam, dan kekuatan spiritual Dewa Naga Hitam hanya dapat merasakan pemandangan ketika portal tirai cahaya padam, dan tidak ada waktu untuk tindakan apapun. Bajingan, setelah aku membuka segel dan pergi keluar, bahkan jika aku melakukan perjalanan ke ujung bumi, aku akan menemukanmu dan memberitahumu betapa mengerikan konsekuensi dari menyinggungku. Suara kesal Dewa Heilong bergema di gua. Jika dia tidak tahu bahwa dia baru saja ditipu, maka kecerdasannya benar-benar dipertanyakan. Selain itu, Dewa Naga Hitam juga tahu bahwa jiwa yang tersisa kemungkinan besar akan terperangkap di dalam. Nafas pedang yang berat jelas telah berubah pada saat terakhir, dan itu sama sekali bukan nafas dari jiwa yang tersisa. Rekan penulis yang menawar dengannya untuk waktu yang lama barusan adalah palsu. Namun, ketika kekuatan serangan balik segel dirangsang, kekuatan spiritual naga hitam dipaksa untuk mundur, jadi dia hanya melewatkan adegan di mana Xia Ruofei meninggalkan ruang peta spiritual, mengambil gulungan gambar spiritual, dan kemudian menggunakan teleportasi, arah untuk melarikan diri. Objek balas dendamnya sebenarnya hanya Epi. Setelah Dewa Heilong meraung beberapa kali dengan enggan, dia akhirnya menarik kembali kekuatan mentalnya dengan marah. Faktanya, dia baru saja terluka parah. Pada saat ini, Epi telah melarikan diri, dan dia tidak bisa lagi membayar harga yang mahal untuk terus mempertahankan kekuatan mentalnya keadaan berada di luar segel. Dewa Naga Hitam perlu tidak aktif untuk waktu yang lama untuk perlahan pulih.
Dan apakah roh primordialnya dapat mendukungnya sampai dia memulihkan vitalitasnya dan memecahkan segelnya juga menjadi pertanyaan. Xia Ruofei memasuki susunan teleportasi dengan berbahaya dan berbahaya sebelum kekuatan spiritual Dewa Heilong kembali. Jarak transmisi ini benar-benar tidak lama. Xia Ruofei merasa bahwa setelah memasuki portal tirai cahaya, dia hanya berkedip beberapa kali di depan matanya. Hampir tidak ada perbedaan waktu, dan dia sudah muncul di sebuah ruangan. Perabotan di ruangan terlihat sangat biasa, dan meja, kursi, dan bangku agak ketinggalan zaman, tetapi jika ini masih di Istana Kaisar, maka meja, kursi, dan bangku ini setidaknya telah mengalami puluhan ribu tahun, dan mereka masih tidak busuk, yang berarti mereka pasti tidak biasa. Xia Ruofei tahu sedikit tentang Istana Kaisar, tetapi nama, Gunung Longyin, yang diberikan ke tempat ini oleh dunia kultivasi Lingsu memang jadi yang terkenal, jadi Xia Ruofei tidak berani bertindak gegabah. Xia Ruofei terganggu saat ini, fokus utamanya adalah pada dunia luar, dan dia selalu waspada terhadap kemungkinan bahaya. Jejak pikirannya tenggelam ke dalam ruang peta spiritual, dan dia hanya menggunakan kekuatan tak terlihat dari ruang itu untuk memadatkan tubuh yang mirip dengan tubuh roh primordial, yang muncul pada awal dinasti Yuan. Tuan, sisa naga hitam dengan cepat menyambutnya. Xia Ruofei meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya ke pedang berat yang diletakkan di atas esensi giok jiwa, dan bertanya, bagaimana kabar Xia San? Aku tidak tahu. Jiwa sisa Heilong berkata dengan hati-hati, sepertinya tidak ada jawaban. Mungkinkah? Omong kosong. Vitalitasnya belum terputus. Xia Ruofei berkata dengan cemberut. Ya, orang-orang Xia Sanji memiliki penampilan surgawi mereka sendiri, dan mereka pasti akan berbelok. Kata sisa Heilong dengan cepat. Dia tahu bahwa Xia Ruofei pasti dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang, jadi dia tidak berani mendapat masalah. Meskipun dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi di luar, dia tidak berani menanyakannya sekarang. Xia Ruofei menyelidiki untuk sementara waktu, dan masih tidak ada kehidupan di pedang yang berat, tetapi dia tahu bahwa roh pedang Xia San masih hidup, karena setelah Xia San mengenalinya sebagai tuannya, begitu Xia San jatuh, dia akan memiliki telepati, dan sekarang dia tidak merasakan kematian Xia San. Tapi yang jelas, Xia San membayar mahal untuk mengaktifkan skill rahasia ini. Tubuh roh primordial Xia San hanya pulih sedikit, dan kemudian dia memaksa teknik rahasia untuk membakar roh primordialnya. Saya pikir kali ini, dia seharusnya melukai fondasinya. Sangat mungkin Xia San tertidur lelap, sedikit mirip dengan orang vegetatif di bumi. Karena Xia Ruofei pernah mencoba memanggil Xia San melalui induksi antara keduanya, tetapi tidak mendapat jawaban, jelas respons Xia San ke dunia luar telah sepenuhnya ditutup. Ini tentu saja cedera yang sangat serius, itu harus menjadi yang kedua setelah jatuh. Sama seperti orang vegetatif, sama sekali tidak mungkin untuk menilai apakah dia bisa bangun atau tidak. Situasi Xia San saat ini adalah seperti ini. Meskipun nafas Soul Jade Essence terus-menerus memberi nutrisi pada roh primordialnya yang tersisa, bagi Xia San, yang telah melukai fondasinya, dapatkah dia bangun dengan roh primordial yang bergizi di dekatnya? Apakah akan ada gejala sisa? Di masa depan, apakah kekuatannya akan terpengaruh? Semuanya tidak diketahui. Ketika Xia Ruofei memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak merasa kesal, dan mau tidak mau menatap sisa-sisa jiwa naga hitam itu. Jika bukan karena sisa jiwa naga hitam dan kondisi untuk memicu reaksi segel, Xia San tidak perlu mengambil risiko ini sama sekali. Mungkin kekuatan serangan mendiang Yuan Shen sudah cukup untuk memicu kekuatan serangan balik segel. Kemudian pengorbanan Xia San menjadi tidak berharga. Meskipun Xia Ruofei juga tahu bahwa itu bukan kesalahan jiwa sisa Heilong karena tidak memahami situasi, dia masih sangat kesal. Xia Ruofei memelototi sisa-sisa jiwa naga hitam, dan bahkan lebih menakutkan bahwa jiwa-jiwa orang mati terbang. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata Xia Ruofei. Bahkan jika Xia Ruofei di depan dia hanyalah tubuh yang dipadatkan oleh kekuatan aturan ruang angkasa, jiwa naga hitam yang tersisa masih ada di sana. Apakah kamu tahu cara untuk membantu Xia San pulih? Xia Ruofei bertanya, setidaknya biarkan dia sadar kembali, sehingga dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jiwa naga hitam yang tersisa berkata dengan ekspresi pahit, Tuan, dewa itu tidak pandai dalam hal roh primordial, belum lagi situasi Xia San tampaknya cukup rumit. Jika roh primordialnya terbakar terlalu banyak, dia mungkin kehilangan ingatan bahkan jika dia bangun.
Atau gejala sisa yang lebih serius? Saya tidak perlu Anda memberitahu saya konsekuensinya. Xia Ruofei berkata dengan tidak sabar, bisakah Anda memikirkan cara untuk membantu Xia San bangun? Tuan, saya tidak kompeten, jiwa sisa Heilong menundukkan kepalanya dan berbisik. Lupakan saja, kalian tidak bisa mengandalkan momen kritis. Xia Ruofei kesal. Dia kemudian bertanya, apakah Anda tahu di mana tujuan teleportasi dari susunan teleportasi tadi? Perkiraan kecil, tujuan teleportasi harus berada dalam jangkauan Istana Kaisar. Sisa naga hitam berkata dengan cepat, tapi lokasi spesifiknya. Xiao Xiao tidak pernah menggunakan susunan teleportasi itu, jadi tidak terlalu jelas. Lalu, apakah Anda memiliki kesan tentang tempat ini? Xia Ruofei berkata, dan langsung menggunakan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk mensimulasikan pemandangan ruang luar. Meskipun sekarang sudah waktunya untuk meninggalkan jangkauan jurang bawah tanah, Xia Ruofei masih lebih berhati-hati, dan dia belum siap untuk melepaskan batasan pada jiwa naga hitam yang tersisa. Oleh karena itu, dia lebih suka menggunakan kekuatan ruang yang tidak terlihat untuk mensimulasikan situasi eksternal, dan dia tidak akan melepaskan batasan dan membiarkan jiwa sisa naga hitam secara langsung melihatnya dengan kekuatan mental. Sisa naga hitam buru-buru melihat pemandangan yang disimulasikan oleh Xia Ruofei menjadi hampir nyata, dan kemudian berkata dengan agak ragu, Tuan, saya belum pernah ke tempat kecil ini, tapi melihat perabotan dan gaya tempat ini, item, sepertinya sedikit. Sepertinya kamu berada di Istana Kaisar. Istana Kaisar. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jurang tepat di bawah Istana Kaisar sekarang. Sebelum Xia Ruofei bisa memasuki Istana Kaisar, dia jatuh langsung ke jurang dari jalan batu di halaman. Ruangan itu terlihat sangat sederhana, dan tidak semegah aula sebelumnya. Istana Kaisar bertingkat rendah memiliki gaya yang serupa. Xia Ruofei kemudian bertanya, apakah Anda akrab dengan situasi di Istana Kaisar? Sisa naga hitam berkata dengan cepat, Tuan, Xiao Xiao belum pernah berada di dalam Istana Kaisar, tetapi dia akrab dengan formasi di halaman, tapi, jika Xiao Xiao dapat menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakannya, dia seharusnya bisa untuk membantu tuannya. Xia Ruofei berkata dengan dingin, dalam hal ini, saya lebih suka menjelajahinya sendiri secara perlahan. Ketika dia tahu bahwa tujuan transmisi kemungkinan berada di Istana Kaisar, bahkan lebih tidak mungkin bagi Xia Ruofei untuk mencabut pembatasan pada sisa jiwa naga hitam. Bagaimanapun, jurang maut ada di bawah, dan jaraknya jauh, terlalu dekat. Jiwa sisa Heilong juga tahu apa yang dikhawatirkan Xia Ruofei, tetapi dia tidak bisa mengatakan hal semacam ini sendiri. Dia secara alami setia kepada Xia Ruofei sekarang, tetapi jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membantunya menghilangkan jejak jiwa, dia bertanya dirinya tentang dia sama sekali tidak mungkin untuk berasumsi bahwa tidak ada yang terjadi, dan pada saat itu kemungkinan besar akan menjadi musuh abadi. Xia Ruofei tiba-tiba memikirkan satu hal, matanya yang dingin menatap sisa-sisa jiwa naga hitam, dan berkata, kamu tidak tahu Istana Kaisar. Jadi, kamu mengatakan bahwa ada susunan teleportasi di Istana Kaisar, ke dunia luar, yang juga bohong, sudah. Sisa naga hitam buru-buru menghindari mata Xia Ruofei, dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, Tuan, berdiri di posisi Xiao Xiao pada waktu itu memang bohong, tujuannya adalah untuk mengelabui Tuan ke jurang bawah tanah. Petik 2. Xia Ruofei mencibir dan berkata, saya seharusnya berpikir pada saat itu bahwa susunan teleportasi yang sebenarnya ada di aula tempat kami berteleportasi, kan? Itu dapat diteleportasi tidak hanya ke kota Fuliu, tetapi juga ke kota lain. Petik 2. Ya, Tuan, Anda bijaksana, kata sisa Heilong sambil tersenyum. Bisakah Yingming dibodohi olehmu? Xia Ruofei cemberut dan berkata, kamu sudah familiar dengan jalan dari Istana Kaisar ke aula teleportasi, kan? Itu dia, sisa naga hitam berkata dengan cepat, jika Anda meninggalkan Istana Kaisar, Tuan, Anda dapat menggambar peta jalan untuk tuannya. Itu adalah rute teraman, bukan yang kami ambil ketika kami datang, jalan. Xia Ruofei mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut sekarang, tetapi jiwa naga hitam yang tersisa tidak dapat menjawab, atau jawabannya tidak dapat memuaskan Xia Ruofei. Dia sedikit panik, dan sekarang ada pertanyaan yang sangat dia yakini, jadi dia juga sibuk menepuk-nepuk dadanya untuk mengekspresikan posisinya. Xia Ruofei tampak sedikit lebih baik, dan dia berkata, saya tidak yakin apakah saya berada di Istana Kaisar.
Akan lebih baik jika Xia San masih terjaga. Dia pasti memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagian dalam istana kaisar. Lebih penting lagi, Xia Ruofei dapat sangat mempercayai Xia San sehingga Xia San dapat secara langsung berpartisipasi dalam eksplorasi. Tapi sekarang Xia San sedang tidur nyenyak, dan dia tidak tahu kapan dia akan bangun. Mungkin dia tidak akan pernah bangun, jadi Xia Ruofei tidak bisa menunggu di sini sepanjang waktu. Dia harus sampai di sana sebelum pintu masuk ditutup. Dan sekarang, 6 atau 7 hari telah berlalu sejak itu, jika Xia Ruofei ingin menjelajahi lebih banyak area, dia tidak bisa membuang waktu. Adapun kata-kata Xia Ruofei, jiwa naga hitam yang tersisa tidak boleh berani mengambilnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi Xia Ruofei hanya meletakkan pot di kepalanya, dia tidak marah sama sekali, dan dia tidak berani membantah sama sekali. Ketika Xia Ruofei berbicara tentang Xia San, jiwa naga hitam yang tersisa tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di benaknya, dan berkata, "Tuan, si kecil tampaknya telah menemukan cara untuk membantu Xia San mendapatkan kembali kesadarannya. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Xia Ruofei berkata dengan cepat, "Katakan dengan cepat, metode apa?" Melihat penampilan Xia Ruofei, sisa naga hitam berkata dengan ketakutan, "Tuan, metode ini untuk sementara tidak tersedia. Kalau begitu, kamu berbicara begitu banyak omong kosong." Xia Ruofei sangat marah sehingga dia sangat kesal saat ini, tetapi dia tidak berharap jiwa naga hitam yang tersisa berani menggodanya. Sisa naga hitam berkata dengan cepat, "Tuan, hal kecilnya adalah metode ini untuk sementara tidak memenuhi syarat, selama kita meninggalkan istana kaisar, ada jalan." Xia Ruofei bergerak di dalam hatinya dan bertanya, "Maksudmu, harta yang ditinggalkan oleh Dewa Naga Hitam?" Ya, Tuan, kamu benar-benar pintar. Kamu bahkan tidak mengatakan apa-apa, kamu sudah menebaknya." Heilong Remnan berkata dengan cepat, "Berhenti bicara omong kosong, jelaskan, apa yang terjadi?" Kata Xia Ruofei, "Tuan, ingat, di antara harta yang ditinggalkan oleh dewa, ada harta eksotis yang sangat cocok untuk memulihkan cedera roh primordial." Sisa naga hitam berkata dengan cepat, "Jika Tuan dapat meninggalkan istana kaisar, yang lebih mudah dapat membawa tuannya untuk menemukan dewa, harta sihir penyimpanan yang ditinggalkan akan memiliki harapan untuk mengobati cedera roh primordial Xia San." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Meskipun tidak segera, tetapi setidaknya saya dapat melihat harapan. Jika harta ini dapat ditemukan dengan lancar, dan harta ini sangat membantu pemulihan cedera Xia San, saya akan memberi Anda catatan. Gong, Anda juga akan dihargai." "Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan," kata sisa Heilong dengan cepat dan bersemangat. Apa yang paling dia butuhkan sekarang adalah nafas esensi giok jiwa, dan dia tahu bahwa jika dia benar-benar dapat memberikan kontribusi, maka hadiah Xia Ruofei sebagian besar adalah nafas esensi giok jiwa murni. Xia Ruofei menghela nafas dan berkata, "Saya pikir Anda bisa memainkan peran, tetapi sekarang sepertinya, saya masih harus menjelajah dengan hati-hati. Maaf, Tuan, mereka semua kecil dan tidak kompeten." Jiwa sisa Heilong segera mengakui kesalahannya, dengan sikap yang sangat benar. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan katakan itu, kita tidak bisa menunda terlalu lama di sini." Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei memasang bendera Time Arai di sekitar Soul Jade Essence dan Epi, sehingga pada saat yang sama, Sword Spirit Xia San sebenarnya bisa memiliki lebih banyak waktu untuk menyerap nafas Soul Jade Essence dan menyembuhkan luka, menunggu sampai mereka menemukan harta karun eksotis yang ditinggalkan oleh Dewa Naga Hitam. Xia San telah sadar kembali. Setelah memasang bendera susunan waktu, Xia Ruofei berkata, "Pikiran saya akan tetap di sini. Saya akan berkomunikasi dan mensimulasikan situasi eksternal dengan Anda kapan saja. Anda harus memainkan peran yang baik sebagai asisten staf." "Ya, Tuan, si kecil harus melakukan yang terbaik." Heilong yang tersisa berkata dengan cepat, "Ngomong-ngomong, Tuan, ketika Anda menjelajahi istana kaisar, selain berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam formasi berbahaya, Anda juga harus berhati-hati, hati-hati untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan musuh." Petik 2. Maksudmu, Xia Ruofei juga segera mengerti, Tuan Kota Fuliu dan Mo Shoucheng juga sangat mungkin untuk datang ke istana kaisar. Heilong Remnan berkata dengan cepat, "Tuan, si kecil mengatakan ini, metode tidak ada syarat untuk saat ini, selama kita meninggalkan istana kaisar, ada jalan." Xia Ruofei bergerak di dalam hatinya dan bertanya,
maksudmu, harta yang ditinggalkan oleh Dewa Naga Hitam. Ya, Tuan, kamu benar-benar pintar. Kamu bahkan tidak mengatakan apa-apa, kamu sudah menebaknya. Heilong Remnan berkata dengan cepat. Berhenti bicara omong kosong. Jelaskan, apa yang terjadi? Kata Xia Ruofei. Tuan, ingat, di antara harta yang ditinggalkan oleh dewa, ada harta eksotis yang sangat cocok untuk memulihkan cedera roh primordial. Sisa naga hitam berkata dengan cepat, jika Tuan dapat meninggalkan istana kaisar, yang lebih mudah dapat membawa tuannya untuk menemukan dewa. Harta sihir penyimpanan yang ditinggalkan akan memiliki harapan untuk mengobati cedera roh primordial Siasan. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, meskipun tidak segera, tetapi setidaknya saya dapat melihat harapan. Jika harta ini dapat ditemukan dengan lancar, dan harta ini sangat membantu pemulihan cedera Siasan, saya akan memberi Anda catatan. Gong, Anda juga akan dihargai. Terima kasih Tuan, kata sisa Heilong dengan cepat dan bersemangat. Apa yang paling dia butuhkan sekarang adalah nafas esensi giok jiwa, dan dia tahu bahwa jika dia benar-benar dapat memberikan kontribusi, maka hadiah Xia Ruofei sebagian besar adalah nafas esensi giok jiwa murni. Xia Ruofei menghela nafas dan berkata, saya pikir Anda bisa memainkan peran, tetapi sekarang sepertinya, saya masih harus menjelajah dengan hati-hati. Maaf, Tuan, mereka semua kecil dan tidak kompeten. Jiwa sisa Heilong segera mengakui kesalahannya, dengan sikap yang sangat benar. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, jangan katakan itu, kita tidak bisa menunda terlalu lama di sini. Di ruangan ini di mana susunan teleportasi diatur, selain banyak batu dan batu giok yang diukir dengan pola rumit di tengah untuk membentuk susunan teleportasi, beberapa perabot di sekitarnya juga terlihat sangat biasa. Ada satu set meja 8 dewa dan 4 kursi, dan pembuat teh. Meja teh dan lemari kecil. Furnitur ini berwarna hitam pekat, dengan beberapa bintang emas kecil yang menjulang di dalam hitam. Terlihat sedikit berbintik-bintik dari kejauhan, tetapi memiliki perasaan yang sangat mewah ketika Anda melihat dari dekat. Xia Ruofei baru saja memeriksa seluruh ruangan. Kecuali untuk susunan teleportasi di tengah ruangan, tidak ada fluktuasi formasi yang ditemukan di tempat lain. Tidak lama setelah teleportasi selesai, bahkan fluktuasi formasi teleportasi diam, jika itu bukan karena pola arai yang rumit, Xia Ruofei bahkan tidak akan tahu bahwa ini adalah arai. Dia mencoba membungkus salah satu kursi dengan kekuatan mental, dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam ruang spiritual. Kursi itu hanya mandek sesaat, lalu tiba-tiba menghilang di depannya, dan saat berikutnya muncul di ruang peta spiritual. Xia Ruofei masih sedikit berhati-hati ketika menerimanya, khawatir bahwa setiap formasi atau organ tersembunyi akan diaktifkan secara tiba-tiba, jadi dia siap untuk bersembunyi di ruang peta spiritual kapan saja. Saya tidak berharap itu menjadi begitu mulus untuk pertama kalinya. Alasan mengapa kursi itu sedikit mandek adalah karena penilaian Xia Ruofei tentang beratnya bias. Xia Ruofei berpikir bahwa meskipun bahan kursi ini agak istimewa, bagaimanapun juga, itu agak besar, dan tidak peduli seberapa beratnya, itu tidak akan terlalu berat. Saya pikir ketika dia benar-benar menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyerapnya, dia menemukan bahwa berat kursi ini setidaknya 10.000 kati. Sebuah kursi memiliki berat 5 ton, yang tidak dapat dibayangkan oleh Xia Ruofei. Untungnya, kekuatan mental Xia Ruofei juga cukup kuat. Setelah memperkirakan berat kursi dengan benar, dia masih dengan mudah memasukkannya ke dalam ruang peta spiritual. Ketika Xia Ruofei melihat bahwa kursi itu sangat berat, dia tidak akan melepaskan perabotan lainnya. Dia tahu bahwa barang ini mungkin hanya kebutuhan sehari-hari biasa bagi Kaisar Qingping, tetapi itu juga pasti sangat berharga baginya. Saya akhirnya datang ke istana Kaisar ini, jadi saya harus mendapatkan sedikit. Sangat disayangkan untuk kembali dengan tangan kosong. Berapa banyak orang yang menginginkan kesempatan seperti itu dan tidak dapat menemukannya. Jadi Xia Ruofei melakukan upaya yang gigih dan terus mengumpulkan meja, kursi, bangku, lemari yang tersisa, Meja teh terlihat kecil, tetapi yang paling berat, beratnya sekitar 100.000 kati. Untungnya, kekuatan mental Xia Ruofei cukup kuat untuk mengumpulkan 50 ton barang tanpa masalah. Setelah beberapa saat, ruangan itu kosong kecuali untuk susunan teleportasi yang diatur di tanah. Di ruang Lingtu, jiwa naga hitam yang tersisa tidak bisa tidak melebarkan matanya ketika dia melihat perabotan yang terus muncul di depannya.
Tubuh Xia Ruofei yang ditransformasikan oleh kekuatan ruang yang tak terlihat masih berada di ruang peta spiritual, dan dia bertanya dengan ringan, inilah yang saya dapatkan dari ruangan tempat susunan teleportasi baru saja dipasang, sudahkah Anda melihatnya? Bisakah Anda memberitahu informasi penting apa yang akan datang? Sisa naga hitam berkata dengan cepat, Tuan, tampaknya posisi Anda sangat mungkin benar-benar di Istana Kaisar. Katakan alasanmu. Xia Ruofei berkata dengan ringan. Ya, Guru. Heilong Remnan berkata, bahan dari perabotan ini masih relatif berharga. Kayu yang digunakan untuk membuat perabotan itu disebut cendana bintang hitam. Di masa lalu di dunia spiritual, jika beberapa biksu kecil bisa mendapatkan sedikit cendana bintang hitam sisa dan sisa pasti akan disimpan, dan kemudian digunakan untuk pemurnian, dan cendana bintang hitam yang dikumpulkan oleh pemiliknya hanya dibuat menjadi furnitur biasa, yang menunjukkan bahwa cendana bintang hitam yang berharga tidak ada apa-apanya di mata orang ini, itu hanya kayu biasa, yang sesuai dengan identitas pengontrol seperti Kaisar Kingping. Arai teleportasi dan jurang bawah tanah harus diatur oleh Kaisar Kingping, yang tidak mengejutkan, kata Xia Ruofei ringan. Tapi bentuk furnitur ini sangat sesuai dengan gaya Kaisar Kingping. Sepintas, mereka sangat biasa dan bahkan sedikit lusuh, tetapi jika Anda mencicipinya dengan hati-hati, Anda secara bertahap akan menemukan bahwa mereka berbeda. Heilong Sisa berkata, ini adalah gaya Kaisar Kingping, dan tempat yang paling mungkin untuk pengaturan seperti itu adalah kamar tidur Kaisar. Setelah mendengarkan kata-kata sisa jiwa naga hitam, pikiran Xia Ruofei sampai pada sebuah kata yang dulu populer di bumi, kemewahan sederhana dengan konotasi. Menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkan set furnitur ini sangat cocok. Jiwa sisa naga hitam melanjutkan, selain itu, dari sudut pandang praktis, jurang bawah tanah secara alami adalah tempat yang sangat penting bagi Kaisar Kingping, dan para biarawan yang ditempatkan di bawah adalah mata dan telinga yang dia tempatkan. Jika tujuannya adalah ini, susunan teleportasi jauh dari tempat tinggalnya tempat itu terlalu jauh, dan dalam keadaan darurat, bahkan jika para beku itu diteleportasi ke tanah, akan membutuhkan banyak waktu untuk melapor kepadanya, jadi sangat masuk akal untuk susunan teleportasi berada di Istana Kaisar. Mereka tinggal di sini sepanjang tahun. Xia Ruofei mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata, sepertinya kamu ada benarnya. Ngomong-ngomong, apakah cendana bintang hitam ini memiliki efek? Tuan, cendana bintang hitam adalah bahan yang relatif berharga untuk pemurnian, dan cocok untuk banyak adegan. Para master pemurnian dunia spiritual semua suka menambahkan cendana bintang hitam saat alat pemurnian, dan seringkali dapat memainkan peran yang sangat bagus. Efek dari sisa naga hitam. Sisa naga hitam berkata, nilai furnitur kayu cendana bintang hitam yang baru saja dikumpulkan pemiliknya lebih dari 100 kristal roh. Jika Anda mempertimbangkan nilai koleksinya, harganya mungkin lebih tinggi lagi. Bagaimanapun, ini kemungkinan besar furnitur yang dibuat oleh Kaisar Kingping sendiri. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, mengerti. Kerja bagus. Tuan, Anda telah menang. Sisa Heilong menjilat wajahnya dan berkata, Xia Ruofei memujinya dengan santai, dia benar-benar tersanjung. Di ruang luar, setelah Xia Ruofei mengumpulkan perabotan, dia mencari dengan kekuatan mental di ruang kosong untuk memastikan bahwa dia tidak meninggalkan sesuatu yang berharga. Jika ada sesuatu yang bisa disembunyikan begitu dalam, itu akan disembunyikan dari Xia Ruofei. Menyelidiki, maka dia tidak akan melakukan apa-apa untuk berpikir, bagaimanapun, kadang-kadang harus ada dalam hidup. Xia Ruofei mengalihkan perhatiannya ke pintu kayu kuno dengan panel berukir. Dia tidak tahu apa yang akan dia temui setelah membuka pintu kayu, penyelidikan kekuatan spiritual tidak bisa menembusnya. Bangunan kamar tidur Kaisar ini tampaknya memiliki karakteristik seperti itu. Investigasi kekuatan spiritual tidak dapat memasuki ruangan. Tentu saja, tidak ada cara untuk secara langsung menembus kekuatan spiritual di dalam ruangan. Mungkin akan ada formasi berbahaya, mungkin akan ada musuh yang menakutkan seperti Mo Shou Cheng, mungkin akan ada binatang buas yang tersisa di sini. Tapi Xia Ruofei harus mengambil langkah ini, dan untuk saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan beberapa bom vitalitas dan beberapa jarum spiritual yang dia tinggalkan, dan mengambilnya langsung dengan kekuatan spiritualnya. Selain itu, ia juga menemukan talisman api sejati yang serupa, yang juga merupakan piala penjelajahan ini di dunia Kingping. Xia Ruofei juga memegang jimat api asli ini di tangannya,
begitu Mo Shou Cheng benar-benar membawa Sura ke sini, jimat api asli akan menghasilkan keajaiban. Setelah melakukan persiapan penuh, Xia Ruofei berjalan ke pintu langkah demi langkah. Kekuatan mental tidak dapat diperiksa, dia hanya mendengarkan dengan seksama, dan di luar tenang, tentu saja, mungkin juga suara itu benar-benar terisolasi, bagaimanapun, bahkan pemeriksaan kekuatan mental diisolasi. Keheningan seperti ini membuat Xia Ruofei merasa sedikit tidak nyaman. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meraih kenop pintu. Ketika tangannya menyentuh kenop pintu, dia merasakan hawa dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia mengertakkan gigi dan dengan lembut menarik pintu kembali. Pintunya tidak mengeluarkan suara, mencicit, jadi dibuka oleh Xia Ruofei dengan sangat pelan. Semuanya tampak baik-baik saja dan tidak ada yang dalam bahaya. Xia Ruofei tidak keluar secara langsung, tetapi keluar untuk menyelidiki terlebih dahulu. Setelah pintu dibuka, penyelidikan kekuatan mental kembali normal. Di luar adalah koridor dengan kamar-kamar di tiga sisi. Kamar tempat Xia Ruofei berada di sudut koridor. Ada juga beberapa ruangan di depan, sehingga bentuk mulut terbentuk, tetapi tidak ada koridor di depan kamar depan. Bagian tengah font ini secara alami adalah halaman. Berdiri di posisi Xia Ruofei, Anda bahkan dapat melihat bagian dari langit dengan mata telanjang. Di ruang Lingtu, Xia Ruofei juga dengan cepat menggunakan kekuatan ruang tak terlihat untuk mensimulasikan dunia luar. Rumah-rumah dibuat dari udara tipis, dikelilingi oleh koridor, dan semua yang ada di halaman disimulasikan serealistis mungkin. Tentu saja, ini hanya penampilannya, jika ada formasi di koridor atau halaman, dan Xia Ruofei tidak menemukannya, maka dia secara alami tidak dapat mensimulasikannya. Xia Ruofei melihat sisa jiwa naga hitam dan bertanya dengan ringan, ini adalah pemandangan di luar ruang teleportasi. Apakah Anda terlihat akrab dengan lingkungan? Jika Xia San masih sadar, mungkin dia tidak membutuhkan banyak masalah sama sekali. Dia dapat memberitahu semua informasi secara sekilas, dan dia dapat membimbing Xia Ruofei. Sekarang Xia San tertidur lelap, dan dia tidak tahu apakah dia bisa bangun dan kapan dia akan bangun. Xia Ruofei merasa sangat merepotkan untuk melakukan apapun. Sisa naga hitam tidak berani mengabaikan, dan memandangnya dengan serius untuk sementara waktu, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Tuan, sekarang Anda pada dasarnya dapat memastikan bahwa Anda memang berada di Istana Kaisar. Dan lingkungan di sini akrab, jika saya ingat dengan benar, itu seharusnya menjadi halaman pertama kamar tidur Kaisar. Dari sini melalui beberapa kamar pertama, Anda dapat datang ke halaman yang kita lihat sebelumnya." "Benarkah?" Xia Ruofei bersorak dan berkata sambil tersenyum, "Kamu akhirnya membawakanku kabar baik. Ngomong-ngomong, jika kamu kembali ke halaman itu, kamu pasti akan membawaku keluar." Jatuh ke dalam jurang lagi. Sisa naga hitam tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda bercanda, bahkan jika Anda memberikan keberanian kepada yang lebih muda tidak akan berani menyakiti Anda, yang lebih muda. Selama Anda melewati halaman ini, yang lebih muda pasti akan memimpinmu, pergilah. Tidak perlu melepaskan kekuatan mental." Xia Ruofei bertanya. Sisa naga hitam ingin mengatakan bahwa itu benar-benar diperlukan, tetapi dia dapat melihat bahwa tuannya sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Setidaknya di dunia Kingping, dia akan dikurung di harta ajaib ini di dalam gua, dan akan sulit untuk melihat matahari. Jadi dia juga berkata dengan sangat menarik, "Formasi di halaman itu sangat akrab, dan kamu tidak perlu melepaskan kekuatan mentalmu, dan itu bisa mengajarimu untuk keluar dengan lancar." Petik 2. Xia Ruofei mengangguk puas dan berkata, "Jika kamu bisa pergi dengan selamat, aku akan menghargaimu." "Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan." Heilong Remnan berkata dengan rendah hati, lalu ragu-ragu untuk beberapa saat, dan mau tidak mau bertanya, "Tuan, karena Anda telah memasuki Istana Kaisar, tidakkah Anda berpikir untuk menjelajahinya?" Sebuah ruangan di mana susunan teleportasi ditempatkan memiliki satu set lengkap furnitur yang terbuat dari kayu cendana bintang hitam, dan seharusnya ada banyak peluang di tempat lain. Kaisar Kingping menjadi terkenal di dunia karena dua hal di zaman dunia roh, salah satunya adalah metode susunannya, pemiliknya juga harus merasa bahwa ada banyak jenis formasi di alam Kingping. Kaisar Kingping layak menjadi penguasa formasi di dunia spiritual. Julukan itu, dan istana ini adalah tempat Kaisar Kingping hidup untuk waktu yang lama, pasti tidak ada peluang kecil. Xia Ruofei merenung sejenak, dan kemudian berkata, "Hal yang paling mendesak saat ini adalah pergi dari sini dulu.
Anda juga telah menganalisisnya, dan penguasa Fuliu Liu Sanfeng dan Jin Xiuluo Mo Shou Cheng kemungkinan besar akan datang ke sini, jika mereka diblokir. Berbicara tentang ini, wajah Xia Ruofei tiba-tiba berubah, dan kemudian dia berkata dengan senyum masam, tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang, dan saya tidak bisa pergi jika saya ingin pergi. Tuan, apa yang terjadi? Sisa naga hitam bertanya dengan cepat. Kehidupan dan kematian Xia Ruofei juga terkait erat dengannya, sebagai pelayan jiwa Xia Ruofei. Jika Xia Ruofei jatuh, maka dia harus mati, dan tidak ada kesempatan untuk beruntung. Xia Ruofei menunjuk ke adegan simulasi dan berkata, saya merasakan napas Sura ke arah ini, dan mereka seharusnya menemukan saya dalam keadaan normal, jadi saya tidak bisa keluar sekarang, jadi saya hanya bisa melarikan diri ke San Halaman. Apakah Anda punya saran untuk rute? Dalam proses pikiran Xia Ruofei berkomunikasi dengan sisa jiwa naga hitam di ruang peta spiritual, dia benar-benar melangkah keluar dari ruang teleportasi dengan tegas di dunia luar, menutup pintu kamar, dan berjalan menuju sisi koridor. Dia sangat jelas bahwa jika Anda bersembunyi di dalam ruangan, tidak mungkin untuk melarikan diri dari pencarian Asura yang seperti karpet. Para Asura itu mungkin telah menemukannya, dan mereka telah melihat lukisan spiritual dengan kemungkinan besar, jadi bahkan jika Xia Ruofei bersembunyi di ruang gambar spiritual dan menyimpan gambar spiritual di luar, mungkin mustahil untuk bermain-main. Setelah gulungan gambar jatuh ke tangan Asura, itu akan menjadi pasif. Di sisi koridor, harus ada jalan menuju ke belakang dan memasuki halaman, itu mungkin di kedua sisi koridor, Xia Ruofei hanya memilih satu sisi untuk berjalan. Di ruang peta spiritual, sisa naga hitam juga menunjuk ke arah ini dan berkata, sedikit ingat ada gerbang bulan kecil di sini, yang dapat mengarah ke halaman pintu masuk kedua. Demi rencana ini, Tuan, Anda hanya bisa kembali dulu. Sembunyikan sebentar, lalu pikirkan cara Heilong Remnan. Sol tidak tahu banyak tentang situasi internal Istana Kaisar, dan dapat memberikan dukungan terbatas kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyapu. Dia tidak menemukan fluktuasi yang jelas dalam formasi. Dia berjalan ke sisi koridor yang ditunjuk oleh jiwa sisa naga hitam. Saya merasakan bahwa nafas para Asura semakin dekat. Saya tidak tahu berapa banyak Asura yang dibawa Mo Shou Cheng ke sini, tapi itu bukan sesuatu yang bisa ditangani Xia Ruofei sekarang. Bahkan jika itu adalah Sura biasa, dengan kekuatan Xia Ruofei saat ini, mungkin ada kesempatan untuk mendukungnya untuk sementara waktu jika itu adalah 1 lawan 1, cukup sulit untuk mengalahkan Scarlet Sura biasa dengan kekuatan Yuan Shen. Xia Ruofei mengambil beberapa langkah dan melihat gerbang bulan, yang mengarah ke halaman kedua. Sekarang adalah situasi menangkap kura-kura di dalam guci. Jiwa sisa naga hitam tidak tahu tata letak Istana Kaisar, dan dia tidak tahu apakah ada jalan keluar lain, tetapi Xia Ruofei tidak punya waktu untuk berpikir begitu banyak. Hal pertama adalah menghindari Mo Shou Cheng dan apa yang dia bawa. Asura, jika kedua belah pihak bertemu muka, dengan kecepatan Asura, akan sulit bagi Xia Ruofei untuk menyingkirkan mereka lagi. Jika situasi seperti itu benar-benar terbentuk, satu-satunya pilihan Xia Ruofei adalah bersembunyi di ruang peta spiritual, dan mungkin dia bisa mendapatkan keselamatan sementara. Tetapi di bawah mata para Asura, mereka bersembunyi di ruang menggambar spiritual dan meninggalkan gulungan gambar spiritual di dunia luar. Anda tidak perlu memikirkan akhirnya. Gulungan gambar spiritual pasti akan dikendalikan oleh para Asura. Kecuali Xia Ruofei tumbuh cukup cepat di ruang menggambar spiritual untuk mengalahkan kekuatan Asura yang keluar dari tubuh, jika tidak, hampir tidak mungkin untuk keluar. Ini di bawah premis bahwa Mo Shou Cheng dan Sura tidak dapat memecahkan gulungan gambar spiritual, meskipun Xia Ruofei selalu yakin dengan gulungan gambar spiritual, ia tidak memiliki kepastian yang mutlak. Jadi satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah mundur sementara. Xia Ruofei segera datang ke gerbang bulan, dan tirai tipis menghalangi jalannya. Tirai cahaya ini sangat tipis dan hampir transparan. Melalui tirai tipis, Xia Ruofei bahkan dapat melihat pemandangan memasuki halaman untuk kedua kalinya, tetapi fluktuasi energi samar dari atas membuat hati Xia Ruofei dingin, dan dia tahu itu mustahil baginya untuk berada di sana. Penghalang ini rusak dalam waktu singkat. Di ruang peta spiritual, Xia Ruofei, yang ditransformasikan oleh kekuatan ruang yang tak terlihat, bertanya dengan penuh semangat, jalan ini diblokir oleh formasi, apakah ada cara lain untuk masuk ke belakang dan memasuki halaman? Sisa naga hitam berkata dengan cepat, Tuan,
Sejauh yang diketahui Xiao, ini adalah satu-satunya jalan di antara dua halaman. Tapi, Xiao benar-benar tidak tahu banyak tentang Istana Kaisar, mungkin ada juga di ujung istana, koridor. Lupakan saja, sudah terlambat. Xia Ruofei berkata langsung. Napas Asura mendekat dengan cepat, bahkan jika ada lorong di sisi lain koridor, Xia Ruofei tidak punya waktu untuk bergegas. Dan bahkan jika ada lorong di sana, ada kemungkinan besar bahwa akan ada blokade arai. Jika tidak, tidak ada artinya untuk mengatur arai blokade di gerbang bulan di sisi ini. Dalam situasi darurat seperti itu, Xia Ruofei tidak bisa lagi mencoba peruntungannya. Apakah Anda ingin melawan Asura secara langsung? Atau menemukan ruang untuk bersembunyi? Untuk sementara, Xia Ruofei memiliki banyak pikiran di dalam hatinya. Tetapi dia tahu bahwa ini bukan ide yang baik. Anda tidak perlu memikirkan akhir dari perlawanan keras. Hasil terbaiknya adalah dapat bersembunyi di ruang peta spiritual dan jatuh ke dalam kepasifan total, dan ruangan mana Anda bersembunyi, Anda akan memiliki kemungkinan besar menjadi syuro mereka menemukannya, dan itu tidak masuk akal sama sekali. Tepat di antara kilat dan batu api, pikiran Xia Ruofei tiba-tiba berkelebat. Dia memikirkan adegan ketika dia memasuki gerbang halaman depan Istana Kaisar sebelumnya. Gulungan gambar roh membawa nafas Kaisar Qingping dan mampu membuka gerbang Istana Kaisar dengan lancar. Bisakah itu juga melewati ini? Gerbang bulan dengan lancar, dia tidak terlalu memikirkannya sama sekali, hanya memutar tangannya dan melepaskan gulungan gambar spiritual dari telapak tangannya. Pada saat yang sama, pikirannya telah berkomunikasi dengan gulungan gambar dan melepaskan aura gulungan gambar dengan segenap kekuatannya. Dengan secercah harapan, Xia Ruofei memegang gulungan gambar spiritual dan mendekati tirai cahaya transparan di gerbang bulan. Sukses atau gagal ada di sini, jika gagal, Xia Ruofei siap menyembunyikan gulungan gambar spiritual di dekatnya, dan kemudian bersembunyi di ruang gulir gambar sendirian. Tepat ketika gulungan gambar spiritual hendak menyentuh tirai cahaya, pemandangan yang membuat Xia Ruofei bersemangat muncul, dan tirai cahaya dengan cepat meleleh seperti air surut. Xia Ruofei tidak memikirkannya, jadi dia memegang gulungan gambar spiritual dan melangkah melintasi gerbang bulan, lalu menghindar tepat di belakang dinding halaman, dan pada saat yang sama menahan nafas gulungan gambar, dan mengembalikan gulungan gambar itu ke telapak tangannya. Sekarang Xia Ruofei telah berhasil memasuki halaman kedua, yang tentu saja merupakan hal yang baik. Tetapi hasil terbaik adalah membuka kembali tirai cahaya formasi di gerbang bulan, menghentikan Mo Shoucheng dan yang lainnya memasuki halaman terlebih dahulu. Jika tidak, Xia Ruofei terus melarikan diri, dan itu tidak masuk akal. Kecepatan Sura sangat cepat, dan hanya masalah waktu untuk mengejarnya. Bahkan jika setiap pintunya dapat dengan mudah dibuka olehnya, nafas Kaisar Qingping, setelah dibuka, itu tidak akan dibuka lagi. Jika diblokir, Asura juga bisa tanpa hambatan, dan semua yang dilakukan Xia Ruofei lebih seperti membuka jalan bagi Asura di depan, yang tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei melangkah ke halaman kedua, dia segera menahan nafas gulungan gambar roh, dan meletakkan gulungan gambar roh langsung ke tubuhnya, dan kemudian bersandar pada akar dinding halaman, dan dengan gugup menyaksikan bulan, gerbang, kondisi. Saya melihat bahwa gerbang bulan mulai muncul sedikit demi sedikit setelah gulungan gambar spiritual disingkirkan oleh Xia Ruofei, dan segera tirai tipis menghalangi seluruh bagian lagi. Xia Ruofei tiba-tiba menarik napas panjang. Alasan mengapa dia bersembunyi di balik dinding halaman adalah untuk pertama kali bersembunyi di titik buta mata Shuro, karena menurut pengalaman sebelumnya, begitu dia memasuki halaman, dia seharusnya tidak dapat melakukan penyelidikan spiritual, selama dia tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, dia, Sura itu benar-benar tidak dapat menemukannya. Itu relatif tepat baginya untuk memasuki halaman kedua sekarang, jadi Asura seharusnya tidak melihat pemandangan ini. Sebelum Xia Ruofei pada dasarnya yakin bahwa Mo Shoucheng juga merasakan napasnya, karena setelah dia menemukan napas Sura, Sura itu jelas-jelas mempercepat dan mengejar ke halaman depan. Jika Sura tidak memperhatikan pemandangan tadi, maka mereka tidak bisa memerintah bahwa Xia Ruofei akan bersembunyi di halaman depan. Akibatnya, mereka terikat untuk melakukan pencarian yang baik di halaman itu. Meskipun halamannya tidak terlalu besar, setidaknya ada selusin kamar di kedua sisi koridor. Asura harus mencari secara menyeluruh, dan butuh banyak waktu untuk mendeteksi situasi di dalam ruangan dengan kekuatan mental, jadi mereka pasti ada di satu ruangan, cari saja satu persatu. Dengan cara ini,
Xia Ruofei membeli banyak waktu untuk dirinya sendiri. Adapun apakah tirai cahaya formasi antara dua halaman dapat menghentikan surah itu, Xia Ruofei tidak punya banyak harapan. Lagi pula, Mo Shoucheng tahu tempat ini dengan sangat baik sebelumnya. Sejak dia menemukan istana kaisar, itu berarti dia memiliki paling tidak pulih bagian dari memori, dan kamar tidur kaisar harus memiliki apa yang dia butuhkan. Selain itu, halaman depan dan halaman baru saja dipisahkan oleh beberapa ruangan. Lorong itu ada di dalam ruangan, tetapi biasanya harus ada blokade formasi. Asura dapat melewati lorong itu. Sulit untuk mengatakan apakah formasi tirai cahaya dapat memblokir mereka. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa Mo Shoucheng akan diblokir langsung di luar gerbang bulan, yang secara alami merupakan hasil terbaik untuk Xia Ruofei. Bagaimanapun, setidaknya Xia Ruofei memenangkan banyak waktu. Dia harus menjelajahinya sesegera mungkin sekarang. Jumlah peluang yang bisa dia dapatkan adalah yang kedua. Yang terbaik adalah menemukan saluran lain untuk meninggalkan istana kaisar, dan kemudian pergi ke aula teleportasi sebelumnya untuk menggunakan metode formasi. Hanya teleportasi meninggalkan Gunung Longyin, yang merupakan kaisar. Xia Ruofei sementara aman di istana. Adapun kesempatan, dia sekarang telah memesan harta sihir penyimpanan Dewa Naga Hitam di alam Kingping. Jika dia dapat menemukannya dengan lancar, itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar, dan keuntungan ini bahkan akan jauh lebih tinggi daripada kemungkinan dia pernah dimiliki di masa lalu. Bagaimanapun, koleksi kaisar yang kuat, dan keluarga naga terkenal menyukai kekayaan, ini adalah penyimpanan harta sihir yang sengaja disembunyikan oleh Dewa Naga Hitam, dan seharusnya ada banyak hal baik. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak terlalu peduli dengan peluang di istana kaisar. Bagaimanapun juga, dalam situasi berbahaya seperti itu, melarikan diri adalah hal yang paling penting. Waktu barusan sangat tegang, Xia Ruofei tidak punya waktu untuk peduli tentang hal-hal lain, dan sekarang dia punya waktu untuk mengamati situasi memasuki halaman. Pada saat yang sama, dia juga secara langsung menggunakan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk memeriksa keadaan, situasi di ruang peta spiritual untuk mereproduksi adegan. Saya berharap mendapatkan dukungan dan saran dari jiwa sisa naga hitam dalam hal kecerdasan. Sangat disayangkan bahwa jiwa naga hitam yang tersisa belum pernah ke halaman ini sama sekali, dan tidak tahu apa-apa tentang lingkungan dan situasi di sini, dan tidak dapat memberikan dukungan apapun kepada Xia Ruofei sama sekali. Apakah itu mencari saluran atau mencari peluang, Xia Ruofei hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Xia Ruofei masih tidak bisa menahan nafas diam-diam. Jika siasat masih terjaga, itu akan baik-baik saja. Halaman ini juga tidak terlalu besar, dan gaya arsitekturnya cukup sederhana, tanpa rasa kemegahan, seperti rumah pedesaan tua biasa di bumi. Saya bahkan tidak berani berpikir bahwa karakter tingkat kaisar yang bermartabat biasanya tinggal di tempat seperti itu. Tampaknya ada lebih sedikit kamar di halaman. Ada 3 kamar sayap di sisi kiri dan kanan. Ada juga 3 kamar berturut-turut di depan Xia Ruofei, dengan total 9 kamar. Lalu ada juga pintu di sisi kiri dan kanannya, yang bisa mengarah ke halaman berikutnya. Halaman di tengah juga jalan batu, tapi tidak seperti halaman depan. Ada semua jenis batu, di sini semua batu tulis biru muda. Di kedua sisi jalan batu, cian muda, ada banyak bunga dan pohon yang ditanam, tetapi tampaknya tidak ada ramuan dan ramuan spiritual yang berharga, hanya ada rumpun bambu hijau tua yang terlihat luar biasa, dan ada aura samar keluar. Tapi Xia Ruofei tidak berencana untuk memindahkan bambu, karena dia tidak tahu apakah ada formasi di sekitarnya. Yang paling penting adalah berdiri di belakang gerbang bulan sekarang. Anda dapat melihat pemandangan memasuki halaman. Xia Ruofei tidak ingin ditemukan oleh Shuro, jadi dia tidak boleh tinggal di halaman untuk waktu yang lama. Adapun kamar sayap di kedua sisinya, karena tertutup pilar koridor, tidak bisa dilihat dari gerbang bulan. Xia Ruofei tidak tahu berapa banyak halaman yang dimasuki istana kaisar, tetapi menurut gaya arsitektur ini, itu tidak boleh terlalu dalam. Jadi ketika Asura masih tinggal di halaman depan untuk saat ini, Xia Ruofei memutuskan untuk menjelajahi semua kamar di sini. Apakah dia dapat menemukan beberapa peluang adalah yang kedua, terutama karena dia tidak ingin melewatkan kemungkinan jalan keluar. Lalu ada juga pintu di sisi kiri dan kanannya, yang bisa mengarah ke halaman berikutnya. Halaman di tengah juga jalan batu, tapi tidak seperti halaman depan. Ada semua jenis batu, di sini semua batu tulis biru muda. Di kedua sisi jalan batu cian muda,
ada banyak bunga dan pohon yang ditanam, tetapi tampaknya tidak ada ramuan dan ramuan spiritual yang berharga, hanya ada rumpun bambu hijau tua yang terlihat luar biasa, dan ada aura samar keluar. Tapi Xia Ruofei tidak berencana untuk memindahkan bambu, karena dia tidak tahu apakah ada formasi di sekitarnya. Yang paling penting adalah berdiri di belakang gerbang bulan sekarang. Anda dapat melihat pemandangan memasuki halaman. Xia Ruofei tidak ingin ditemukan oleh Shuro, jadi dia tidak boleh tinggal di halaman untuk waktu yang lama. Adapun kamar sayap di kedua sisinya, karena tertutup pilar koridor, tidak bisa dilihat dari gerbang bulan. Xia Ruofei tidak tahu berapa banyak halaman yang dimasuki istana kaisar, tetapi menurut gaya arsitektur ini, itu tidak boleh terlalu dalam. Jadi ketika Asura masih tinggal di halaman depan untuk saat ini, Xia Ruofei memutuskan untuk menjelajahi semua kamar di sini. Apakah dia dapat menemukan beberapa peluang adalah yang kedua, terutama karena dia tidak ingin melewatkan kemungkinan jalan keluar. Lalu ada juga pintu di sisi kiri dan kanannya, yang bisa mengarah ke halaman berikutnya. Halaman di tengah juga jalan batu, tapi tidak seperti halaman depan, ada semua jenis batu, di sini semua batu tulis biru muda. Di kedua sisi jalan batu cian muda, ada banyak bunga dan pohon yang ditanam, tetapi tampaknya tidak ada ramuan dan ramuan spiritual yang berharga, hanya ada rumpun bambu hijau tua yang terlihat luar biasa, dan ada aura samar keluar. Tapi Xia Ruofei tidak berencana untuk memindahkan bambu, karena dia tidak tahu apakah ada formasi di sekitarnya. Yang paling penting adalah berdiri di belakang gerbang bulan sekarang. Anda dapat melihat pemandangan memasuki halaman. Xia Ruofei tidak ingin ditemukan oleh Shuro, jadi dia tidak boleh tinggal di halaman untuk waktu yang lama. Adapun kamar sayap di kedua sisinya, karena tertutup pilar koridor, tidak bisa dilihat dari gerbang bulan. Xia Ruofei tidak tahu berapa banyak halaman yang dimasuki istana kaisar, tetapi menurut gaya arsitektur ini, itu tidak boleh terlalu dalam. Jadi ketika Asura masih tinggal di halaman depan untuk sementara waktu, Xia Ruofei memutuskan untuk menjelajahi semua kamar di sini. Apakah dia dapat menemukan beberapa peluang adalah yang kedua, terutama karena dia tidak ingin melewatkan kemungkinan jalan keluar setelah Xia Ruofei mengumpulkan semua slip batu giok, dengan prinsip menyapu bersih. Ia mulai mencoba mengumpulkan rak buku kosong, serta meja pendek dan futon di tengah ruangan. Tapi Xia Ruofei sedikit terkejut bahwa koleksinya gagal kali ini. Baik itu rak buku, meja pendek, atau kasur, Xia Ruofei tidak berhasil mengumpulkannya ke dalam ruang peta spiritual. Jika dikatakan bahwa rak buku mungkin terlalu berat, lagi pula, rak buku di setiap dinding adalah keseluruhan, jauh lebih besar dari meja, kursi, dan bangku yang dia kumpulkan di ruangan tempat susunan teleportasi ditempatkan segera setelah dia memasuki ruangan, halaman, dan bintang hitam Tan Yuki ini sangat berat, dan mungkin tidak dapat dikumpulkan. Tapi meja pendek dan futon di tengah ruangan jauh lebih kecil. Masuk akal bahwa meja pendek sedikit lebih kecil dari meja teh yang dikumpulkan Xia Ruofei di depan. Semua orang terbuat dari kayu cendana bintang hitam, dan beratnya harus juga lebih ringan beberapa benar. Belum lagi kasurnya tidak terbuat dari kayu cendana bintang hitam, dan terlihat ringan, tetapi Xia Ruofei tidak bisa mengumpulkannya. Kemudian hanya ada satu penjelasan. Perabotan dan perabotan di ruangan ini mungkin dilindungi oleh beberapa formasi rahasia, yang menyatukannya dengan rumah. Hanya dengan cara ini koleksi bisa gagal. Xia Ruofei hanya menerima hal-hal ini dengan ide untuk mencobanya. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika hal-hal di istana kaisar tampak biasa, jika dia bisa mengeluarkannya dengan sukses, mereka pasti akan berharga, tetapi dia tidak bisa. Saya tidak merasa menyesal, saya tidak berpikir untuk mencoba terlalu banyak, dan menyerah begitu saja. Dia mencari ruangan dengan hati-hati, dan tidak menemukan jejak formasi, apalagi jalan keluar. Jadi, Xia Ruofei meninggalkan ruangan dengan tegas. Dia pertama kali membuka pintu sedikit dan melepaskan kekuatan mentalnya untuk pergi keluar untuk menyelidiki. Meskipun kemungkinan Mo Shou Cheng dan asuranya memasuki halaman begitu cepat tidak tinggi, Xia Ruofei masih sangat berhati-hati. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh di luar, Xia Ruofei membuka pintu sedikit, keluar dari ruangan, dan dengan cepat menutup pintu. 3 kamar di baris ini adalah yang terjauh dari gerbang bulan dan sepenuhnya berada di titik buta, jadi Xia Ruofei tidak khawatir bahwa dia akan ditemukan oleh Shuro di depannya ketika dia keluar. Faktanya, setelah Xia Ruofei memasuki halaman, karena eksplorasi kekuatan mental terisolasi, dia tidak bisa merasakan nafas Asura manapun, dan dia tidak tahu situasi ketika mereka memasuki halaman di depan.
Apa yang dapat dilakukan Xia Ruofei sekarang adalah memeriksa semua kamar di sini sesegera mungkin. Jika dia dapat menemukan jalan keluar, itu tentu saja yang terbaik. Jika dia tidak dapat menemukan jalan keluar, dia harus segera memasuki halaman berikutnya, mungkin. Premisnya adalah ada halaman di belakang, meskipun dia baru saja melihat pintu di setiap sisi, dia tidak tahu situasi di belakangnya. Mungkin ini adalah halaman terakhir yang harus dimasuki, dan kemudian mungkin ada halaman belakang atau semacamnya. Xia Ruofei berjalan cepat ke pintu kamar kedua. Dia dengan cepat memeriksa seperti biasa, tetapi tidak menemukan bahaya, dan kemudian membuka pintu. Sebelum memasuki ruangan, Xia Ruofei juga menyusup ke kekuatan mentalnya untuk memeriksanya, dan kemudian mengelak ke dalamnya. Interior ruangan ini juga relatif sederhana, begitu memasuki pintu, akan terlihat benda hitam pekat mirip tripod, juga terdapat beberapa simbol arai yang tersebar di sekitar tripod. Di sini sekali ini adalah formasi, dan sekarang tidak ada fluktuasi formasi sama sekali. Kuali berkaki 3 ini benar-benar gelap, dan ada garis-garis yang sangat rumit di kuali. Garis-garis ini sangat misterius. Bahkan jika Xia Ruofei sedikit menenggelamkan pikirannya, dia akan merasa pusing, seolah-olah ada banyak garis kacau yang bertiup ke arah wajahnya, yang tidak mungkin sama sekali. Jelas, garis misterius di tubuh Ding jauh melebihi pemahaman Xia Ruofei. Sebaliknya, formasi yang disusun di atas tanah di sekitar tripod tidak terlihat begitu rumit. Bahkan Xia Ruofei merasa kurang lebih akrab. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, dan hanya menggerakkan pikirannya sedikit, dan mengeluarkan bendera arai waktu dari ruang peta spiritual. Bendera arai ini awalnya diatur di sekitar epi dan esensi giok jiwa. Sekarang Xia Ruofei perlu waktu untuk mempelajarinya. Arai sedikit di sisi lain Sword Spirit Siasan, Time Arai Flag jelas tidak dibutuhkan, jadi dia masih memutuskan untuk mengeluarkannya dan menggunakannya terlebih dahulu. Demi keamanan, Xia Ruofei tidak menutupi rentang bendera larik waktu hingga formasi di tanah, tetapi mundur sedikit, dan formasi yang diatur oleh bendera larik waktu hanya menutupinya. Dengan cara ini, Xia Ruofei dapat memperoleh 90 kali perbedaan laju aliran waktu. Pada saat yang sama, dia masih dapat dengan jelas melihat formasi yang dibentuk oleh set jimat di tanah ketika dia berdiri di formasi. Jimat formasi itu statis, Xia Ruofei dapat mempelajarinya dengan metode Timematics. Setelah susunan waktu diaktifkan, Xia Ruofei mencurahkan sebagian besar energinya untuk mempelajari rune lawan. Alasan mengapa dia bersedia menghabiskan waktu di sini terutama karena pola arai pada simbol arai ini memberi Xia Ruofei perasaan deja vu, dan dia selalu merasa bahwa dia sepertinya telah melihat arai serupa di suatu tempat. Saat mempelajari metode formasi, tidak ada konsumsi waktu yang akurat, dan Xia Ruofei sedang terburu-buru, jadi menggunakan bendera formasi waktu hanya dapat mencapai keseimbangan kasar. Tentu saja, jika terlalu lama, maka Xia Ruofei dengan tegas akan menyerah mempelajari formasi yang aneh dan kompleks, kadang-kadang mengandalkan beberapa inspirasi. Ketika tidak ada inspirasi, sangat mungkin untuk menghabiskan beberapa tahun dan tidak mendapatkan apa-apa. Waktu mengalir perbedaan laju flag arai waktu sekitar 90 kali, dan itu tidak dapat memainkan peran apapun dalam rentang waktu yang begitu lama. Bagaimanapun, Xia Ruofei sekarang berpacu dengan waktu. Dalam hal ini, Xia Ruofei perlu memahami gelar ini sendiri. Waktu yang ditetapkan Xia Ruofei untuk dirinya sendiri adalah sekitar 1,5 jam, yaitu 90 menit, jadi waktu di luar formasi sekitar 1 menit yang lalu. Meskipun Asura sudah dekat, Xia Ruofei merasa bahwa 1 menit adalah buang-buang waktu karena terhalangnya formasi gerbang bulan. Xia Ruofei langsung duduk bersila, dan mengalihkan pandangannya ke formasi di tanah. Pada saat yang sama, di ruang peta spiritual, Xia Ruofei, yang ditransformasikan oleh kekuatan ruang yang tak terlihat, juga disebut jiwa sisa naga hitam, dan kemudian mensimulasikan penampilan tripod berkaki 3 dan situasi formasi di tanah, sehingga jiwa sisa naga hitam juga terlibat dalam penelitian. Memori jiwa sisa naga hitam berasal dari naga hitam kekuatan kaisar. Ketika kekuatan mencapai tingkat yang tinggi, pada dasarnya akan menjadi sedikit dalam semua aspek, dan sedikit di mata kaisar level master sudah cukup tinggi untuk seorang biksu di periode Yuan Ying seperti Xia Ruofei. Faktanya, kekuatan formasi jiwa sisa naga hitam secara alami jauh lebih tinggi daripada Xia Ruofei. Setelah dia melarikan diri dari jurang maut,
dia melihat banyak formasi di Istana Kaisar dan bahkan seluruh Istana Kaisar untuk pertama kalinya, waktu penelitian dengan cepat. Kali ini, Xia Ruofei juga memiliki harapan besar untuk jiwa naga hitam yang tersisa. Dia merasa bahwa jika dia bisa mendapatkan jawaban dalam waktu lebih dari 1 jam, itu mungkin adalah jiwa naga hitam yang tersisa. Bukan dia, tentu saja, karena Xia Ruofei khawatir, tidak mungkin bagi jiwa naga hitam yang tersisa untuk secara langsung mengungkapkan kekuatan mentalnya untuk diperiksa, jadi dia hanya bisa mensimulasikannya di ruang peta spiritual. Dan simulasi seperti itu, tingkat realisme sepenuhnya tergantung pada level Xia Ruofei. Dia tidak mengerti formasi ini, terutama garis-garis pada tripod bahkan lebih misterius, dan Xia Ruofei tidak tahu sama sekali. Dalam hal ini, efek yang dia simulasikan hanya bisa berbentuk serupa, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk mereproduksinya sepenuhnya. Sehingga jiwa naga hitam yang tersisa melihat efek yang disimulasikan oleh Xia Ruofei, dan tidak dapat menemukan petunjuk untuk sementara waktu. Namun, ketika dia melihat penampilan kuali berkaki 3, dia sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tuan, tungku pil ini terlihat sangat bagus." Setelah Xia Ruofei mengumpulkan semua slip batu giok, dengan prinsip menyapu bersih, ia mulai mencoba mengumpulkan rak buku kosong, serta meja pendek dan futon di tengah ruangan. Tapi Xia Ruofei sedikit terkejut bahwa koleksinya gagal kali ini. Baik itu rak buku, meja pendek, atau kasur, Xia Ruofei tidak berhasil mengumpulkannya ke dalam ruang peta spiritual. Jika dikatakan bahwa rak buku mungkin terlalu berat, lagi pula, rak buku di setiap dinding adalah keseluruhan, jauh lebih besar dari meja, kursi, dan bangku yang dia kumpulkan di ruangan tempat susunan teleportasi ditempatkan segera setelah dia memasuki ruangan, halaman, dan bintang hitam Tan Yuki ini sangat berat, dan mungkin tidak dapat dikumpulkan. Tapi meja pendek dan futon di tengah ruangan jauh lebih kecil. Masuk akal bahwa meja pendek sedikit lebih kecil dari meja teh yang dikumpulkan Xia Ruofei di depan. Semua orang terbuat dari kayu cendana bintang hitam, dan beratnya harus juga lebih ringan beberapa benar. Belum lagi kasurnya tidak terbuat dari kayu cendana bintang hitam, dan terlihat ringan, tetapi Xia Ruofei tidak bisa mengumpulkannya. Kemudian hanya ada satu penjelasan. Perabotan dan perabotan di ruangan ini mungkin dilindungi oleh beberapa formasi rahasia, yang menyatukannya dengan rumah. Hanya dengan cara ini koleksi bisa gagal. Xia Ruofei hanya menerima hal-hal ini dengan ide untuk mencobanya. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika hal-hal di Istana Kaisar tampak biasa, jika dia bisa mengeluarkannya dengan sukses, mereka pasti akan berharga, tetapi dia tidak bisa. Saya tidak merasa menyesal, saya tidak berpikir untuk mencoba terlalu banyak, dan menyerah begitu saja. Dia mencari ruangan dengan hati-hati, dan tidak menemukan jejak formasi, apalagi jalan keluar. Jadi, Xia Ruofei meninggalkan ruangan dengan tegas. Dia pertama kali membuka pintu sedikit dan melepaskan kekuatan mentalnya untuk pergi keluar untuk menyelidiki. Meskipun kemungkinan Mo Shou Cheng dan asurannya memasuki halaman begitu cepat tidak tinggi, Xia Ruofei masih sangat berhati-hati. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh di luar, Xia Ruofei membuka pintu sedikit, keluar dari ruangan, dan dengan cepat menutup pintu. 3 kamar di baris ini adalah yang terjauh dari gerbang bulan dan sepenuhnya berada di titik buta, jadi Xia Ruofei tidak khawatir bahwa dia akan ditemukan oleh Shuro di depannya ketika dia keluar. Faktanya, setelah Xia Ruofei memasuki halaman, karena eksplorasi kekuatan mental terisolasi, dia tidak bisa merasakan nafas asura manapun, dan dia tidak tahu situasi ketika mereka memasuki halaman di depan. Apa yang dapat dilakukan Xia Ruofei sekarang adalah memeriksa semua kamar di sini sesegera mungkin. Jika dia dapat menemukan jalan keluar, itu tentu saja yang terbaik. Jika dia tidak dapat menemukan jalan keluar, dia harus segera memasuki halaman berikutnya, mungkin. Premisnya adalah, ada halaman di belakang, meskipun dia baru saja melihat pintu di setiap sisi, dia tidak tahu situasi di belakangnya. Mungkin ini adalah halaman terakhir yang harus dimasuki, dan kemudian mungkin ada halaman belakang atau semacamnya. Xia Ruofei berjalan cepat ke pintu kamar kedua. Dia dengan cepat memeriksa seperti biasa, tetapi tidak menemukan bahaya, dan kemudian membuka pintu. Sebelum memasuki ruangan, Xia Ruofei juga menyusup ke kekuatan mentalnya untuk memeriksanya, dan kemudian mengelak ke dalamnya. Interior ruangan ini juga relatif sederhana, begitu memasuki pintu, akan terlihat benda hitam pekat mirip tripod,
juga terdapat beberapa simbol arai yang tersebar di sekitar tripod. Di sini sekali ini adalah formasi, dan sekarang tidak ada fluktuasi formasi sama sekali. Kuali berkaki 3 ini benar-benar gelap, dan ada garis-garis yang sangat rumit di kuali. Garis-garis ini sangat misterius. Bahkan jika Xia Ruofei sedikit menenggelamkan pikirannya, dia akan merasa pusing, seolah-olah ada banyak garis kacau yang bertiup ke arah wajahnya, yang tidak mungkin sama sekali. Jelas, garis misterius di tubuh Ding jauh melebihi pemahaman Xia Ruofei. Sebaliknya, formasi yang disusun di atas tanah di sekitar tripod tidak terlihat begitu rumit. Bahkan Xia Ruofei merasa kurang lebih akrab. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, dan hanya menggerakkan pikirannya sedikit, dan mengeluarkan bendera arai waktu dari ruang peta spiritual. Bendera arai ini awalnya diatur di sekitar epi dan esensi giok jiwa. Sekarang Xia Ruofei perlu waktu untuk mempelajarinya. Arai sedikit di sisi lain Sword Spirit Siasan, Time Arai Flag jelas tidak dibutuhkan, jadi dia masih memutuskan untuk mengeluarkannya dan menggunakannya terlebih dahulu. Demi keamanan, Xia Ruofei tidak menutupi rentang bendera larik waktu hingga formasi di tanah, tetapi mundur sedikit, dan formasi yang diatur oleh bendera larik waktu hanya menutupinya. Dengan cara ini, Xia Ruofei dapat memperoleh 90 kali perbedaan laju aliran waktu. Pada saat yang sama, dia masih dapat dengan jelas melihat formasi yang dibentuk oleh set jimat di tanah ketika dia berdiri di formasi. Jimat formasi itu statis, Xia Ruofei dapat mempelajarinya dengan metode Timematics. Setelah susunan waktu diaktifkan, Xia Ruofei mencurahkan sebagian besar energinya untuk mempelajari rune lawan. Alasan mengapa dia bersedia menghabiskan waktu di sini terutama karena pola arai